Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan kisah yang sangat epik, yang sangat luar biasa. Apa itu? Kisah tentang Ashabul Ukhdud, yaitu orang yang pembuat parit. Orang yang pembuat parit tapi dia celaka. Itulah disebut Ashabul Ukhdud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj, "Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi orang-orang ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Kemudian parit tersebut dibakar, diisi oleh api, pakai kayu bakar. Kemudian mereka itu melakukan apa? Mereka melakukan pengazaban, penyiksaan terhadap siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit yang sudah diisi oleh api. Kemudian apa? Yang lebih tidak manusiawinya lagi. Mereka, sang raja dengan bawahannya menyaksikan di atas dimasukkan satu persatu. Satu. Semuanya mati orang yang beriman. Tidaklah mereka itu dimasukkan ke dalam parit tersebut kecuali mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka kembali kepada agama mereka yang lalu, mengakui bahwasanya raja mereka sebagai Tuhan. Apa latar belakangnya? Kok bisa raja tersebut marah? Cerita ini sebenarnya panjang, tapi saya singkat saja dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kisah Ashabul Ukhdud. Suatu ketika pada seorang pemuda. Seorang pemuda ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Masih berpegang teguh ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad belum diutus menjadi nabi. Pemuda tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tersebut menyembuhkan laki-laki yang buta matanya. Hebohlah waktu itu. Istana terguncang. Dipanggillah pemuda tadi. Siapa ya? Kamu dapat dari mana ilmu ini? Pemuda tadi belajar ilmu dari pendeta. Maka ketika seorang raja tadi itu mendengar perkataan pemuda mendapatkan ilmu dari pendeta atas kuasa Allah, orang buta tadi bisa disembuhkan, ya marahlah raja tadi. Pemuda tadi itu bisa berubah keimanannya. Yang awalnya itu menyembah sang raja, menjadikan raja sebagai Tuhan, tiba-tiba menyembah Allah Subhanahu wa taala. Marahlah sang raja. Kemudian dicari pendetanya. Pendetanya dicari sudah dapat dibunuh. Pendetanya dibunuh. Bagaimana dibunuhnya? Bayangkan, gergaji dibelah dulu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah digergaji. Pendeta. Itu pendeta bunuhnya. Kemudian pemuda tinggal tersisa. Menawarkan, raja masih menawarkan, apakah kamu ingin meninggalkan Allah, Tuhan kamu? Apa itu pemuda? Tidak akan. Pemuda tadi tidak mau meninggalkan Allah. Kemudian sang raja marah, dibawalah pemuda tadi ke atas gunung oleh pengawal-pengawal raja. Dibawa ke gunung. Sampai gunung, pemuda tadi berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehendak-Mu. Apa yang terjadi? Gunung tadi bergoncang. Semua pengawal raja jatuh kecuali pemuda tadi.
Kemudian kembali lagi pemuda tadi kepada raja. Raja terkejut, kok bisa? Pengawalnya mati tapi dia masih hidup. Dibawa lagi ke lautan. Ya cukupkan aku atas gendam. Cukupkan aku dari mereka. Kemudian lautan bergelombang menenggelamkan pengawal-pengawal raja. Tapi pemuda tadi tidak terjatuh dari perahu. Kembali lagi pemuda tadi kepada raja. Apa kata pemuda tadi? Wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, mudah. Engkau salib saya di atas bukit. Kemudian kumpulkan semua rakyatmu. Kata pemuda, salib saya di atas bukit, kumpulkan semua rakyatmu di atas bukit. Kemudian panahlah diriku dengan panah saya. Kemudian jangan lupa bilang Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Akhirnya sang raja menuruti apa yang diperintahkan oleh pemuda tadi. Kemudian panahlah pemuda tadi. Cetas. Bismillahirrahmanirrahim. Cetas. Sekali panahan langsung mati. Apa yang terjadi? Semua rakyat di puncak bukit tersebut semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman. Tidak percaya dengan sang raja. Karena Tuhan, kalau seandainya dia Tuhan, dia pasti bisa membunuh. Tapi dia tidak bisa membunuh pemuda tadi, kecuali dengan menyebut nama Tuhan pemuda tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibuatlah parit besar, parit yang besar diisi oleh api. Kemudian rakyat-rakyatnya yang tidak mau beriman kepada raja tadi dimasukkan satu persatu, dibakar hidup-hidup sampai terakhir. Inilah momen yang paling epic. Mohon paling epic. Turunlah, dijulakkan semua orang. Yang terakhir tersisa satu orang wanita bersama satu bayi. Yang bayi ini, yang ulama tidak sebutkan usianya berapa. Intinya bayi ini masih 2 tahun ke bawah, yang masih belajar ngomong. Apa kata bayi tadi? Bayi, ibunya takut lah. Wajar ibu takut, mau nyemplung ke parit yang isinya api. Wajar, karena dia mau bayi. Tapi atas hikmah Allah, bayi ini bisa lancar berbicara. Apa kata bayi tadi? Bicara kepada ibunya. Perhatikan, ini ngomong paling epic. Ya Ummah, wahai ibuku saya, masih bisa menghibur ibunya. Wahai ibuku saya, isbiri, bersabarlah. Fa'innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Seorang bayi atas hikmah dari Allah bisa berbicara, padahal bayi tersebut masih banyak berbicara. Akhirnya bayi dan ibu tadi masuk ke dalam parit yang diisi oleh api yang dibawa oleh sahabat. Wa muslimin rahimakumullah, itu kisah sahabat singkatnya. Nanti silahkan bisa dicari di mana saja, di buku atau di internet. Tapi apa pelajaran yang kita dapat ambil dari kisah sahabat Uhud? Yang pertama yaitu iman. Iman tidak bisa digadaikan dengan dunia, apalagi hanya sekedar muslimin. Orang-orang yang nyemplung ke parit itu rela mati, rela disiksa demi menyelamatkan imannya untuk tetap beriman kepada Allah Sang Pencipta. Kenapa kita ini? Kita ini masih diuji, baru sedikit saja langsung lemah. Ujian mereka lebih dahsyat dan kita. Nyawa taruhannya. Kenapa kita lemah sekali? Itulah pentingnya kita itu mengenal Allah, membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, supaya kita bisa menambah iman kita. Oh, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah yaitu yang zolim tidak akan pernah abadi. Tidak abadi zolim. Pasti Allah akan mengadab dia cepat atau lambat. Atasan kita zolim misalnya, pasti Allah akan mengadab cepat atau lambat. Atau pendiri kita zolim, sebagai bapak misalnya, zolim kita kepada anak istri kita, Allah akan azab kita cepat atau lambat. Entah itu di dunia atau di akhirat. Jangan main dengan kezaliman. Kemudian yang ketiga adalah ujian. Musibah dalam hidup itu pasti ada. Dan setiap orang itu beda-beda ujiannya, sesuai dengan kemampuan orangnya. Dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Tidak perlu. Masih bulannya benar hidupnya.
Saya ini gaji 2 juta. Kita belum tahu ujian dia berapa, seperti apa penderitaannya. Kita tidak tahu. Maka tidak usah ngurusin hidup orang. Musibah orang, ujian orang, masing-masing punya. Dan pasti Allah kasih setiap orang ujian. Untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, pelajaran yang terakhir ambil adalah ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pertolongan Allah dekat. Maka ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, jangan lari kemana-mana. Pasti di rumah istri kita dulu, Bapak, kita belum mendapatkan uang, anak kita belum makan. Apa yang kita harus lakukan? Sabar, katakan, angkat tangan, bertakwalah. Apa susahnya angkat tangan? Berdoa. Emang kita buat masalah dengan berdoa? Enggak. Doa itu gratis. Tidak membuat masalah sama orang, tidak buat masalah sama diri sendiri. Gratis. Apa yang kita lakukan? Angkat tangan. Baru kita berusaha. Dan itulah kadang kita lupa. Ketika mendapatkan ujian, kita lari langsung kepada teman. Lari langsung pada si fulan. Angkat tangannya. Ya Allah, mudahkan saya untuk menyelesaikan ini ujian. Masalah, angkat tanganmu. Kita punya Tuhan. Dan bertakwalah kepada Allah. Bukan menjauh dari Allah. Aku lalu lihat astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Anda kafir atau jika melakukan fi kami berguna ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatib wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada kepada kita bertakwa kepada muslim takwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian muslim dan akan kesalahan kita Subhanahu wa taala. Asyhadu muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khotib yang berkesan bahwasanya di zaman ini kita tidak mungkin lagi ada cerita seperti Ashabul Ukhdud yang dibuat paling besar, dibakar, pasti itu akan heboh, pasti akan viral di zaman ini. Ya, tapi yang kita harus persiapkan adalah kita harus bagaimana caranya kita itu bisa melalui godaan-godaan kemaksiatan, perbuatan buruk. Kemudian jangan sampai kita tergoda dengan apapun untuk meninggalkan agama Islam. Kita harus mati dalam keadaan Islam. Dan jangan sekali-sekali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita harus tekankan dalam hidup kita zaman ini adalah kita itu pasti sering atau pasti akan mendapati sesuatu yang tidak adil. Maka di sini kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak adil, ya, bersabarlah. Kalau masih bisa dilakukan, masih bisa diselesaikan, selesaikan. Tapi kalau sesuatu tersebut tidak bisa diselesaikan lagi, maka selesaikan dengan cara meninggalkannya. Tidak perlu kita itu jotos, saling bunuh, tidak perlu. Tidak. Karena sesuatu yang tidak adil itu pasti akan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Karena itu merupakan salah satu ujian yang kita hadapi di dunia ini. Dan ingat, semua ujian itu berasal dari Allah, dan Allah lah yang akan menyelesaikannya. Makanya Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya beserta kesulitan akan ada kemudahan, dan sungguh beserta kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ada jalan keluarnya.